Salam saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada saat ini kita akan belajar tentang seorang filsuf sekaligus teolog yang terkenal di abad ke-11 namanya Anselmus. Ia adalah seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Bagi Anselmus, iman selalu merupakan titik tolak pemikiran dari setiap isi ajarannya. Karena iman itu tidak dapat disangkal oleh alasan-alasan rasional ataupun seperti halnya untuk memahami iman Kristen yang selalu dianggap sebagai aliran yang sering disangsikan kebenarannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Anselmus juga mencoba seorang yang memiliki pendirian yang kuat untuk melawan aliran anti filsafat di zamannya, karena ia meyakini filsafat mampu memberikan dasar-dasar yang terdalam, bahkan mendalam, mengenai hakikat manusia dan dunia. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam pandangan pemahaman Anselmus tentang hubungan antara rasio dan iman, ia menyatakan dengan kalimat credo aut intelligens. Apa artinya credo aut intelligens? Artinya, saudara-saudariku yang terkasih, ia mengungkapkan satu kata yang dia biasa ucapkan seorang Anselmus, yaitu aku percaya supaya aku mengerti, atau saya percaya supaya saya mengerti. Maksudnya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan tersebut bahwa melalui kepercayaan Kristiani atau Kristen, seseorang dapat mencapai pengertian lebih mendalam tentang Tuhan, manusia, dan dunia. Jadi saudara-saudariku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berhubungan erat dengan pernyataan tersebut, Anselmus membuat karya atau buku dengan judul Proslogian, di mana ia membuktikan tentang adanya Allah atau Tuhan. Dalam membuktikan adanya Tuhan, Anselmus menjelaskan lebih dulu bahwa semua konsep adalah relatif. Menurut Anselmus, iman adalah langkah awal untuk mengerti Allah dan bukan sebaliknya. Untuk itu, orang yang mencari kebenaran akan Allah harus bertitik tolak pada iman. Menurutnya, iman yang mendalam disertai dengan pengetahuan akali. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ia memberikan suatu pandangan yang lebih mendalam atas segala sesuatu, baik tentang Tuhan, Allah, manusia, dan maupun dunia. Dengan demikian, suatu kebenaran yang terkandung dalam kitab suci mampu dijelaskan secara rasional serta mendalam. Argumentasi ontologis Anselmus yang merupakan informasi yang dapat yaitu menghantarkan suatu pemahaman kepada suatu kepercayaan dan keyakinan akan adanya Allah. Ia juga mengajarkan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia hendaknya menjadikan manusia lebih bijaksana lagi. Dengan berilmu, maka manusia akan diingatkan untuk selalu rendah hati dan beribadah kepada Allah. Ilmu pengetahuan yang dimaksud untuk mampu menjelaskan iman kita kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan manusia.
Jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anselmus lahir di keluarga bangsawan Lombardia di Aosta Piemont, Italia sekitar tahun 1033. Ayahnya bernama Gondok dan ibunya bernama Ermenberga. Ayahnya adalah seorang politikus dan bangsawan Lombardia, sedangkan ibunya seorang Burgundia yang kaya raya. Jadi Anselmus mendapatkan pendidikan rohani untuk pertama kali dari ibunya. Ia menolak keinginan ayahnya untuk menjadi seorang politikus dan lebih memilih menjadi pengembara menyeberangi pegunungan Alpes yang mengelilingi Eropa sebagai anak yang terbesar di daerah pegunungan. Jadi ia mengelilingi Eropa sebagai anak yang besar di daerah pegunungan. Ia mempercayai cerita-cerita yang mengisahkan berbagai tentang Allah yang menguasai segala sesuatu yang berada di puncak gunung yang sangat tinggi. Anselmus pada usia 26 tahun ia masuk di biara Benediktin di Bec, Normandia, Prancis, dan menjadi pelajar pertama yang menjadi seorang biarawan di tahun 1079. Sebelum menjadi uskup agung di Canterbury pada tahun 1393, Anselmus dipilih menjadi abbas pada usia 40 tahun. Dalam kepemimpinannya sebagai uskup Canterbury, Anselmus tidak selamanya berjalan mulus. Seorang Anselmus seringkali mengalami selisih pendapat dengan raja-raja Inggris. Faktor utama terjadi perselisihan ialah mengenai mengancam dan memecat uskup agung itu, sehingga Anselmus melarikan diri ke Roma selama 3 tahun. Anselmus kembali ke Inggris ketika Henry yang naik takhta. Jadi saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemikiran Anselmus, pandangan-pandangan teologi Anselmus mempunyai pengaruh yang besar dalam teologi gereja pada abad pertengahan. Gagasan yang dikembangkan Anselmus merupakan pemikiran dialektika yang bisa membuat orang menjadi yakin dan percaya. Anselmus merumuskan hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan dengan rumusan Fide Quares Intellectuum, atau yang bahasa Indonesianya diterjemahkan iman berusaha untuk mengerti. Menurutnya, iman merupakan dasar memahami segala sesuatu di atas akal atau rasio dengan semboyan credo aut intelligence. Saya percaya supaya saya mengerti. Jadi saudara-saudariku, Anselmus bermaksud melalui kepercayaan Kristiani yang orang dapat mencapai pengertian yang lebih mendalam tentang Allah, manusia, dan dunia. Ungkapan tersebut juga menggambarkan bahwa Anselmus mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Anselmus memberikan suatu arah baru bagi pemikiran filsafat, terutama bagi pandangan agama Kristen. Orang yang percaya akan agama memiliki pengertian tentang Tuhan, manusia, dan dunia secara mendalam. Agama menolong manusia untuk sampai kepada kebenaran itu sendiri. Anselmus mempertahankan kemampuan budi atau akal budi sebagai jalan untuk mencapai kebenaran. Anselmus yakin akan adanya akal, sehingga ia memohonkan rahmat ilahi, rahmat Tuhan untuk menemukan titik terang yang meyakinkan akal, yakni percaya dengan hati, fides. Jadi
Iman tidak terikat oleh apapun, bahkan akal sekalipun. Akan tetapi iman dan akal tidak dapat dipisahkan. Hal ini dibuktikan oleh Anselmus bahwa walaupun orang mendapatkan kepastian melalui iman, namun berkat dorongan iman, akal tergerak untuk menyelami secara mendalam mengenai kebenaran yang diimaninya. Berdasarkan imanlah orang sampai kepada suatu kebenaran yang tak tergoyahkan. Sebab kepastian iman diperoleh melalui wahyu. Iman dan akal berasal dari Tuhan. Iman sampai kepada manusia jadi pada masa hidupnya Anselmus berusaha membuktikan adanya Allah dalam dua karya terbesar, yaitu monologian dan proslogian, melalui dua cara yang berbeda. Di antara kedua buku karyanya tersebut, yang lebih menjadi sorotan dan perdebatan di antara filsuf dan teolog ialah proslogian. Karya tersebut membuat argumentasi ontologis yang mengenai keberadaan Allah. Beberapa tokoh pemikir yang cukup tertarik dan mempersalahkan karya itu, diantaranya Bonaventure, Thomas Aquinas, dan sehingga beberapa filsuf dan teolog ialah proslogian. Karya tersebut memuat argumen-argumen ontologi. Dalam membuktikan adanya Tuhan, Anselmus mengatakan ia tidak perlu tahu tentang Tuhan, karena ia telah beriman kepada Tuhan. I believe that unless I believe. Ia sudah percaya, maka ia mengerti bahwa adanya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebab aku tidak akan bisa menemukanmu jika bukan karena engkau sendirilah yang mengajari aku bagaimana caranya. Dan aku tidak bermaksud untuk memahami agar percaya, melainkan aku percaya agar bisa memahami. Argumen ini disajikan dalam bentuk silogisme sebagai berikut. Allah adalah sesuatu yang lebih besar daripada tak dapat dipikirkan. Manusia, hal yang terbesar bukan hanya berada dalam pikiran, tetapi juga berada dalam kenyataan. Kesimpulannya, Allah tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam kenyataan. Jadi, Allah sungguh-sungguh ada. Menurut Anselmus, ada dua cara yang dapat membuktikan adanya Tuhan. Ketika Anselmus melihat adanya hal-hal yang terbatas, serentak ia juga mengandaikan adanya hal-hal yang tidak terbatas. Dengan begitu ia hendak mengatakan, akal manusia hanya mampu untuk sampai kepada pemahaman yang biasa-biasa saja, tidak sepenuhnya mendalam dan sungguh-sungguh mendasar. Ada banyak hal yang tidak mampu kita jelaskan begitu saja melalui pengetahuan akali manusia yang dimiliki manusia yang terbatas. Penutup, saudaraku yang terkasih, Anselmus membuktikan bahwa Allah benar-benar ada. Allah dirumuskan sebagai yang terbesar yang dapat dibayangkan. Allah berada bukan hanya dalam khayalan, tetapi juga dalam kenyataan. Dalam pemikiran dan ajarannya, Anselmus memberikan suatu jawaban yang masuk akal, bahwa untuk mencapai suatu gambaran yang mendalam tentang Allah, pertama-tama kita harus memiliki iman dan percaya terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa budi akali harus dipergunakan dalam keagamaan. Hal ini bukan berarti budi adalah segala-galanya, tetapi melalui agama atau kepercayaan orang dapat kepada suatu pengertian yang jelas. Kepada suatu pengertian yang jelas melalui agama atau kepercayaan, manusia dituntut untuk lebih mengerti tentang Tuhan, manusia, dan dunia. Menurut Anselmus, iman adalah langkah awal untuk mengerti adanya Tuhan, dan bukan sebaliknya.
Untuk itu orang yang mencari kebenaran akan Allah harus bertitik tolak pada iman. Menurutnya iman yang mendalam disertai dengan pengetahuan akali akan memberi suatu pandangan yang lebih mendalam atas segala sesuatu baik tentang Tuhan, manusia maupun dunia. Dengan demikian suatu kebenaran yang terkandung dalam suatu kitab suci mampu dijelaskan secara rasional serta mendalam. Argumentasi ontologisnya, informasi yang dapat mengarah pada penemuan sesuatu yang lebih penting. Orang yang mencari kebenaran akan Allah harus bertitik tolak pada iman. Iman adalah iman yang mendalam, disertai dengan pengetahuan akal. Akan memberi suatu pandangan yang lebih mendalam atas segala sesuatu, baik tentang Tuhan, manusia, maupun dunia. Dengan demikian, suatu kebenaran yang terkandung dalam kitab suci mampu dijelaskan secara rasional serta mendalam. Argumentasi ontologisnya, informasi yang dapat mengarah kepada penemuan sesuatu yang lebih penting, mengantarkan suatu pemahaman kepada suatu kepercayaan, keyakinan akan adanya Tuhan. Sekian pembahasan kita hari ini. Setelah melalui teori atau pembahasan kita, bukan hanya selaku pendengar, tapi biarlah kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.